Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Fathah Raudhoh An-Nabawi Hasibuan. Saya berasal dari MTSN 1 Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Legenda Maling Kundang Si Anak Durhaka. Buku ini diterbitkan oleh dua media dengan tebal 50 halaman. Perlu diketahui bahwa cerita rakyat ini merupakan cerita rakyat Minangkabau yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak ada satu orang yang mengetahui siapa pengarang asli cerita ini. Sahabat literasi, perlu diketahui bahwa Titis Asmarandana dikenal sebagai penyusun ataupun penulis ulang cerita rakyat ini. Buku ini merupakan karya fiksi dengan kategori legenda yang syarat dengan nilai edukatif. Karya Titis Asmarandana ini menghadirkan gaya bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Melalui buku ini, penulis mengangkat fenomena sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Anak durhaka bukanlah terjadi hanya pada zaman dahulu yang diwakili oleh maling kundang, tetapi zaman sekarang juga banyak anak-anak yang bermental seperti maling kundang. Kurangnya pendidikan agama dan salah pergaulan, banyak anak memperlakukan ibunya seperti budak, bahkan tidak mengakui ibunya karena malu kepada teman-teman, kekasih, maupun istri. Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Maling Kundang yang hidupnya miskin bersama ibunya di sebuah kampung nelayan pesisir Sumatera Barat. Karena ingin mengubah nasib, Maling Kundang memutuskan untuk pergi merantau. Ibunya dengan berat hati mengizinkannya dan selalu mendoakan keselamatannya. Setelah bertahun-tahun, Maling Kundang berhasil menjadi saudagar kaya raya dan menikah dengan seorang wanita cantik. Pada suatu hari, ia kembali ke kampung halamannya. Ketika ibunya datang menyambutnya dengan kerinduan dan penuh haru, Maling Kundang merasa malu dan tidak mengakui ibunya di hadapan istrinya. Ia bahkan mengusir, membentak, bahkan menghina ibunya. Hati ibunya terpukul, menangis, dan sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Tuhan agar anaknya Maling Kundang diberi pelajaran atas kesombongan dan kedurhakaannya. Tak lama kemudian, datanglah badai besar. Kapal Maling Kundang hancur lebur. Menurut legenda, Maling Kundang berubah menjadi batu. Adapun kekuatan buku Maling Kundang ini adalah yang pertama, mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang berbakti dan menghormati kedua orang tua. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang sangat menarik dan mudah diikuti. Kelemahan buku Maling Kundang ini adalah yang pertama, ceritanya yang sangat singkat sehingga pengembangan latar dan tokoh belum terlalu mendalam. Yang kedua, konflik dalam cerita sangat sederhana. Yang ketiga, cerita rakyat ini bersifat mitos sehingga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sahabat literasi, setelah membaca buku Maling Kundang ini, saya menyadari bahwa kita harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita. Karena kesuksesan yang kita dapatkan tidak boleh membuat kita menjadi sombong dan lupa dengan asal-usul. Dari buku ini, kita mempelajari bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan, karena suatu perbuatan yang kita lakukan memiliki suatu akibat. Sahabat literasi, adapun kesimpulan buku Maling Kundang ini adalah buku ini mempunyai bacaan yang sangat menarik dan mempunyai pesan moral yang sangat penting tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan rendah hati, serta tidak lupa dengan asal-usul kapanpun dan dimanapun kita berada. Buku ini layak dibaca di kalangan manapun. Selain menghibur, buku ini juga bisa mendidik. Sahabat literasi, saya Fathah Raudhoh An-Nabawi Hasibuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.